Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Pancasila itu keberagaman, keberagaman yang dihormati oleh dunia. Saya Retno Marsudi, saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu saling menghormati. Saya Glenn Fredly, saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu aku, kamu, kita yang berbeda. Saya Ashanti, saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu amanat para pendiri bangsa agar kita hidup rukun, maju dan sejahtera. Saya Komarudin Hidayat, saya Indonesia, saya Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila itu tagline Pekan Pancasila yang diluncurkan oleh pemerintah. Seberapa efektif kemudian itu akan kembali membumikan Pancasila di bumi Indonesia itu nanti waktu yang akan menguji. Tapi mari kita sekarang berpikir sama-sama apa cara yang paling jitu. Apa saja praktek-praktek baik yang sudah dilakukan dan yang kemudian bisa kita duplikasi membumikan Pancasila. Saya ingin ke Kepala Pusat Studi Pancasila UGM yang sudah riset banyak dan lama soal ini. Yang paling efektif bicara Pancasila supaya Afi dan teman-temannya bukan hanya kenal sila-silanya tapi tahu apa maksudnya. Baik, karena Pancasila itu dia sebagai dasar negara, kemudian sebagai pandangan hidup, sebagai paradigma ilmu tidak bisa langsung begitu saja. Itu kan hanya efek dari sekian hal yang harus kita pikirkan. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara ya harus berani mengoreksi, kalau perlu mencabut, membatalkan undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, yang tidak berkeadilan, tidak demokratis dan sebagainya. Itu jalur politik kenegaraan dan hukum. Yang kedua, cabut undang-undang yang bertentangan. Ya tinjau kembali setidak-tidaknya begitu. Okay. Kemudian yang kedua, para penyelenggara negara yang jelas-jelas melanggar Pancasila ya harus dihentikan. Kemudian yang ketiga, jalur pendidikan. Pendidikan tadi kan pendidikan yang menghafal, pendidikan yang tidak memanusiakan manusia. Sebenarnya pendidikan yang baik kan pendidikan yang menyiapkan manusia untuk paham persoalan hidupnya dan kemudian siap untuk menghadapi masalahnya masa itu dan masa depan. Nah, bukan pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Artinya pembenahan kembali sistem pendidikan dan kuncinya adalah tinjau kembali undang-undang Sisdiknas. Kemudian yang terakhir, dalam temuan Anda jadi ada 10 tahun siswa-siswa kita tidak diajari Pancasila? Ya. Tadi Afi mengatakan diajari Pancasila itu hanya pendidikan kewarganegaraan ya. Sangat sedikit. Namanya pendidikan kan bukan pengajaran. Pendidikan adanya pembudayaan di sekolah dan sebagainya. Okay. Tapi yang ini kan pengajaran Pancasila, bukan pendidikan dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, kalau tadi Romo mengatakan logos gitu ya, kawasan epistemik, kawasan filosofis, kawasan keilmuan, itu ya harus dihidupkan kembali bagaimana kita berdiskusi kalau kita tidak punya paradigma. Ini kan sebenarnya yang berkembang sekarang postmodernisme di satu pihak, di lain pihak ada fundamentalisme. Itu sebenarnya dalam kawasan filosofis sudah sangat biasa, tetapi ketika sudah sampai di sana nggak siap mereka. Padahal kalau dalam diskusi filosofi ini ketemu lawannya ini, itu akan selesai dalam diskusi. Bagaimana Pak Darto kalau kita bicara soal cara membumikan yang paling efektif? Saya nyambung yang sampaikan oleh Mas Heri tadi ya, bahwa ini Pancasila harus menjadi satu keyakinan. Keyakinan artinya apa? Memang ini dibutuhkan. Pancasila dibutuhkan sebagai lifestar daripada apa itu namanya pandangan hidup bangsa kita. Kedua harus menjadi satu tadi kalau keyakinan lalu juga apa itu namanya penalaran logos tadi ya. Penalaran itu harus ini merupakan satu kebutuhan bangsa karena selama 7 dekade Pancasila sudah buktikan merupakan perekat daripada NKRI. Okay. Tanpa Pancasila kita tidak bisa bayangkan bahwa bagaimana dengan Bali,
bagaimana dengan NTT, bagaimana dengan Papua, bagaimana dengan Manado. Oke. Yang Bagaimana berbeda. kemudian perekat itu tetap bisa terus relevan dan cara paling efektifnya metodenya seperti apa? Mungkin bisa dibagi, Kang Emil? Ya, saya kira gaya mendoktrin sudah nggak relevan di generasi mereka. Gaya yang paling baik menurut saya adalah interaktif, membiarkan mereka menafsir sampai kita guidance atau kita bimbing, kan kira-kira begitu. Hasil survei saya mengatakan di Jawa Barat orang pegang HP 3 jam sehari. Ya. Mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP, naik motor pegang HP dan seterusnya lah kira-kira. 3 jam, Apa isi 3 jam itu kita tidak tahu. Jangan-jangan isinya adalah berita-berita negatif, kalimat-kalimat pendek yang provokatif dan sebagainya. Nah di Bandung saya kira solusinya menurut saya adalah metodenya interaktif, kontennya adalah keteladanan. Saya di Bandung kalau mau menertibkan PKL nggak pernah saya main gusur-gusur. Saya ajak makan di pendopo, dialog berkali-kali sampai ketemu sila keempat. Kita bermufakat ya karena sudah musyawarah 4 kali, everybody happy solusi. Keadilan sosial di Bandung saya bikin kredit tanpa agunan. Ya, saya hilangkan pajak PBB untuk warga miskin. Jadi sebenarnya tadi kalau mau dibedah di Bandung banyak contoh-contoh sila-sila itu hanya tidak pernah saya bilang oh ini dalam rangka penerapan sila ke-1. Waktu saya membela orang beribadah warga misalkan yang terkendala kan saya turun. Sebenarnya kan mempraktekkan tentang hak mereka. Kemanusiaan tadi saya ngumpulin pakai kitabisa.com, bencana di Garut bukan wilayah Bandung tapi kemanusiaan saya terusik. Saya bikin campaign, alhamdulillah seminggu 1,5 miliar. Gara-gara nama saya sebagai penggagas untuk ngumpulinnya kan. Jadi sebenarnya nilai-nilai itu ada. Hanya bagaimana membahasakan ke mereka, tidak dalam bentuk indoktrinasi bahasa, itu kekosongan hari ini yang harus diperbanyak oleh segenap pemimpin-pemimpin dan sistem kenegaraan hari ini. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Karena yang jelas pemerintah baru membentuk Lembaga Pembinaan Ideologi Pancasila. Perpresnya sudah ditandatangani, Lembaga Pembinaan Ideologi Pancasila. Akan efektif tidak ya? Seperti apa barang ini kira-kira? Kita bahas setelah pariwara. Dipersembahkan oleh